Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para pecinta bonsai se-Nusantara yang berbahagia. Di pagi hari ini saya pagi-pagi di rumahnya trainer, rumahnya pecinta bonsai, petani bonsai, pemburu bonsai, lengkap sama beliau. Kita biasa namanya Mas Diki, kita panggil namanya Mas Diki. Begitu pemirsa, nanti kita wawancarai beliau. Terima kasih. PPPI cabang semua. Jaya hebat maju. Assalamualaikum Mas Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf nih mengganggu pagi-pagi. Saya jenguk galeri Mas Diki ya. Hari ini kita coba wawancara Mas Diki. Bagaimana cara memelihara pohonnya sehingga subur seperti ini, berapa lama dan sebagainya. Oke, kita mulai saja. Kita melihat pohon yang satu ini. Apa nama pohon ini Mas Diki? Kalau untuk spesiesnya santigi. Pohon santigi. Kalau Oke. bahasa kerennya kalau kita panggil ini simunti. Simonte. Ya. Karena Simonte ya. kalau kita bilang di daerah kita ini simunti itu adalah seorang gadis yang dipuja oleh masyarakat maupun kalangan pemuda. Oh gitu. Si gadis yang dipuja oleh masyarakat itu artinya Simonte gitu. Sudah berapa lama usia pohon ini Mas Diki? Kalau untuk usia ini pohon sudah hampir 5 tahun jalan. Oh 5 tahun. 5 tahun lah. Luar biasa, ini sudah 5 tahun. Ini memang di karang atau karangnya memang dibuat ini? Kalau untuk karangnya ini saya rakit di atas karang. Jadi pohon bakalannya pertama itu dirakit di atas bakalan Santigi gitu. pasir. Oh santigi pasir. Cuman saya taruh di atas batu. Oh di atas batu. Wah, ini pertama kali memang di tangan Mas Diki nih. Ya. Oh gitu. Luar biasa. Ini udah berapa porsen? Udah sampai 5 tahun mungkin? Ini kisaran hampir 100%. Hampir Kisaran 100%. 95% lah. Ya 95%. Pohon ini Demonte ini atau Simonte ini sudah 95% para pecinta bonsai. Ya, inilah pohon yang sudah beberapa kali tampil kayaknya ya. Ya. Sudah berapa kali tampil ini? Untuk tampil sudah 3 kali. 3 kali. Di Pamnas 5, Pamnas Sumbawa, dan kemarin di KLU. Lombok Utara. Oh Lombok Utara. Prestasi Best 10. Oh Best 10. Tiga-tiganya Best 10. Untuk yang di Bima waktu itu karena masih dalam proses baru sekitar 50%, jadi ditaruhlah di kelas pertama. Nah, kebetulan di kelas pertama mendapat bendera merah. Bendera merah. Kemudian karena kuota di Madya pada saat itu tidak mencukupi, akhirnya panitia dan juri sepakat untuk peserta itu harus naik supaya memenuhi target penjurian Madya. Akhirnya gitu. Dia ini naik lagi ke Madya dan bendera merah ada yang didapat. Jadi 2 bendera merah. Mungkin bisa kita lihat di kamera penjelasannya. Saya bertanya ini, kayaknya saya lihat subur nih para pemirsa. Pohonnya beliau subur-subur ini, ya. Apa kira-kira trik-triknya supaya bisa pohon sesubur ini gitu? Begitu Mas Diki. Kalau untuk media itu menggunakan pasir laut. Pasir laut. Ada kita bilang di sini habitatnya pasir apung. Pasir apung. Ya. Karena mungkin nggak ada pasir Malang di sini ya. Kita pakai pasir apung. Kalau ini kan ada juga pasir Malang. Ini kan untuk
sekedar untuk kita tampilkan di kontes. Jadi sebagai variasi saja. Variasi saja, tapi Ya. pada dasarnya yang dibawa itu pasir apung Pasir apung. asli Sumbawa, ya. Kemudian selain dari pasir, apa media yang Kalau bagus ini? untuk media, Mm-mm. saya rasa pasir laut yang butiran putih itu juga bagus. Butiran putih juga bagus. Pasir apung juga bagus. Termasuk pasir Malang pun bagus juga. Kemudian mungkin ada pupuk khusus. Kalau untuk pupuk biasa kita gunakan lah untuk yang Stroleris itu bisa Osmokot, bisa Henderson, dan pupuk lain yang pokoknya yang menyangkut ada sedikit seluruh leris lah. Kalau untuk yang cepat kita bisa menggunakan pupuk kandang, yaitu kadang menggunakan kotoran sapi. Kotoran sapi. Yang kita rendam dengan air. Airnya yang kita ambil. Airnya, karena pohon yang sudah ibaratnya tampilan seperti ini tidak boleh kita taruh yang kotor-kotor. Gitu. Jadi, kalau memang untuk kotor kita taruh pupuk kandang, ya menggunakan airnya saja. Oh gitu. Dan untuk perawatan mingguan, ya air laut. Jangan lupa juga air laut, rekan-rekan. Air laut ini kan penting juga karena pohon ini gini kan tidak jauh dan tidak terlepas dari habitatnya yang di laut. Oh gitu. Jadi berapa kali seminggu? Kalau untuk apa namanya medianya ini? Untuk bawahnya saja. Kalau untuk media kita biasanya menyiram air laut itu seminggu sekali. Oh, sekali seminggu. Sekali seminggu. Kalau untuk pendaunannya biasanya penyemprotan sebulan sekali. Oh, sekali sebulan. Tetap ya dilaksanakan itu. Tetap. Karena untuk menjaga kualitas daun tetap kelihatan subur, cerah gitu. Ya, harus tetap menggunakan air laut. Semua pohon digitukan ya? Khusus spesies sentigi kalau. Spesies sentigi berarti ya, khusus spesies yang dari laut gitu ya. Menggunakan air laut. Ya, luar biasa. Itu pemirsa, sekali lagi beliau ingatkan supaya pohon kita mau subur ya, selain dari medianya harus bagus ya, media pasirnya ini harus bagus, media juga harus pasir laut ya, jangan pasir darat itu atau pasir sungai, pasir kali, tapi pasir khusus laut. Kalau di Sumbawa ini ada beberapa tempat ngambilnya, selain dari di pulau sana ada juga di wilayah beberapa tempat yang memang di pinggir Sumbawa gitu. Kemudian juga beliau pupuk seperti biasa orang-orang lain, Henderson, Osmokot ya, atau ada namanya pupuk merah itu juga gitu. Kemudian kotoran-kotoran ya, selain dari kotoran sapi tadi, cuman kalau pohon-pohon yang sudah bagus tadi kita pakai kotorannya, airnya saja ya kita endapkan airnya, kemudian airnya diambil dituangkan di dasar pohon ini atau di medianya ya. Jangan disiram di daunnya air kotoran itu. Kenapa tidak langsung pakai kotoran? Karena kelihatan kotor pohonnya. Ya kalau mungkin pohon-pohon baru bolehlah ya taruh tai-tai. Untuk pohon yang lagi proses pengelosan ya enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa taruh kotoran. Katanya juga ada orang pakai kotoran kambing, itu gimana itu? Bisa. Kalau untuk kotoran kambing kita usahakan tidak terlalu banyak. Karena berpengaruh pada tingkat bisa juga berpengaruh pada unsur hara tanah. Unsur hara tanah. Ya, karena di kotoran kambing ini kan terlalu banyak bakteri yang merusak akar. Terus kalau ada bakteri begitu, apa yang kita pakai supaya mati bakterinya gitu? Bisa menggunakan puradan. Oh, puradan. Cuman kalau untuk kotoran kambing ini kan, karena kalau dia pada saat lapuk, dia biasanya cepat mengeras. Media itu cepat mengeras. Oh, mengeras ya. Jadi medianya cukup cepat mengeras kalau tai kambing itu, kotoran kambing. Kemudian selain dari itu mungkin ada untuk pendaunan atau bahan-bahan kimia yang lain mungkin? Untuk bahan kimianya sih pupuk yang kita gunakan itu atonik saja.
Atonik. Atonik kalau bisa biasanya sih ada teman-teman juga Kandasildi. Oh gitu. Nah, cuman kalau untuk saya atonik Atonik gitu. Itu udah daun ya. ya untuk daun. Kalau untuk penginsekan insek itu bisa berupa eh, alika, Alika. ada Oh. juga kita di sini biasa pakai Itu untuk seba di daun gitu ya. ya di daun Supaya hilang yang namanya. penyakit-penyakit hama itu. Oh iya. Bisa alika, bisa seba inseknya Ya. untuk daun, untuk hamanya yang putih-putih itu atau yang bintik-bintik itu. Kemudian saya lihat juga teman-teman pakai yang biru itu apa namanya? Yang kayak butiran-butiran yang warna biru itu. Pupuk gitu. Oh ya, pupuk itu. Itu Itu juga pupuk namanya. ada juga sebagian teman-teman memakai pupuk namanya pupuk mutiara 1616. Oh, jadi pemirsa untuk kesuburan pohon juga bisa pakai mutiara katanya ya. Ya. Mutiara 1616 yang warna biru itu juga bisa menyuburkan pohon gitu. Mungkin itu salah satu sekilas kita wawancara tentang bagaimana trainer kita ini memelihara pohon sehingga subur dan dikatakan mungkin sudah berhasil beliau ini ya. Ya. Sekali lagi karena memang pohon-pohonnya sudah pada hampir 100% kita lihat ya beberapa di tempat beliau ini. Artinya kan suatu kesuburan tanaman ini kan mempercepat faktor pertumbuhan pohon hingga mempercepat jadinya pohon lah. Jadinya bonsai. Nah, dengan subur pasti cabang cepat besar, cepat kita proses untuk pembentukan menjadi sebuah bonsai lah. Ya. Ngomong-ngomong sudah berapa lama mencintai bonsai ini? Kalau untuk saya dari 2005 lah. 2005. 2005 sempat vakum 4 tahun. Berarti 2005, 2009. Ya, 2009 masih vakum itu. 2010 masih main bonsai kita ya 11, 12, 13, 14, 15 ya sekitar 2015-an lah baru mulai lagi. Untuk mulai baru terjun lagi misalnya. Kalau untuk mulai lihat teman main bonsai lagi jenguk-jenguk ya sudah dari 2015. Cuman saya mau bangkit dan terjun lagi 2018. Dan katanya sudah jadi trainer nih, sudah bisa mendesain pohon sendiri termasuk kelihatan sudah hasilnya. Tapi mungkin juga bisa sudah berapa lama mendesain pohon-pohon teman-teman mungkin? Kalau untuk mendesain pohon teman-teman baru jalan 3 tahun. Baru jalan 3 tahun. Nah, cuman kemarin kita mulai merakit itu ya 2018 sudah mulai, cuman karena segala sesuatu kan pasti kita buktikan dulu. Oke, baru makanya kita dipercaya sama teman biasanya. Oke. Ini termasuk 2018 mungkin pohon ini ya? Ya. 2018 berarti setelah mulai bangkit hingga inilah pohon-pohon pertama kembali bangkitnya trainer kita. Sekali lagi ini trainer Odek ya yang kita biasa dipanggil Mas Diki. Terima kasih Mas Diki atas wawancaranya ya, atas saran, pendapat kaitan dengan kesuburan pohon Santigi khususnya ya, Santigi khususnya. Kita bahas tentang Santigi khususnya karena memang di Kabupaten Sumbawa ini kebanyakan Santigi. Ya pemirsa pencinta bonsai, saya memasuki galeri Mas Diki. Galeri Mas Diki ini ya, beliau adalah salah satu trainer sekali lagi di wilayah Kabupaten Sumbawa yang sudah berani pegang pohon orang lain sekitar 3 tahun katanya. Dan beliau ini termasuk trainer yang sering dipanggil-panggil lah oleh para pencinta bonsai untuk mendesain pohonnya. Ini salah satu pohon beliau yang dikatakan atau yang dinamakan dengan simpang boak. Simpang boak. Ini kecil pohonnya, karakternya juga tidak terlalu istimewa, tapi ini pohon yang sudah cukup usianya. Ini berapa lama usianya Mas? 6 tahun jalan. 6 tahun jalan kalau pohon yang ini. Oke. Nah, ini beliau punya lahannya kecil, galerinya. Ya, tapi di tempat-tempat lain juga sudah banyak pohonnya disimpan. Ini ya
pohon yang tadi kita wawancara ya. Oh. Kita mulai lihat ini dibaluti oleh batu karang. Oh. Ya, atau di atas batu. Oke. Luar biasa, dan pohon ini sudah berkali-kali besten. Ya. Berkali-kali besten dan baru pulang dari Lombok Utara. Oke, terima sekali. Luar biasa. Oh, daunnya sudah kecil-kecil karena memang usianya sudah 5 tahun, dan ya daun ini sudah daun maksimal lah. Karena ini sudah usianya sekitar 5 tahun dan ya dikatakan 95% lah ya. Karena masih ada kawat ini. Oke. Selanjutnya ada pohon yang juga pernah besten. Ini namanya pohon nah ini ya. Apa namanya ini? Naga bonar. Oh, naga bonar. Waduh, sempat lupa kita. Dan pernah tampil di beberapa tempat juga dan dikatakan besten ya. Yang ini pohon-pohon andalan di rumah beliau. Para pecinta bonsai, jangan takut kalau para pencinta bonsai di Nusantara ingin memiliki pohon ini, boleh langsung hubungi saya atau hubungi beliau langsung nanti. Dan karena ini memang rencana juga mau dilepas kalau cocok. Ini terjun habis. Ini naga bonar karena memang bentuknya hampir mirip naga gitu. Kayunya ini sudah dibuat ada kayak apa namanya kepalanya naga gitu ya. Sekali lagi, ini namanya simpang buak tadi. Kalau lihat dari atas, ouch, luar biasa. Juga ini pernah besten di Penampamnas Kabupaten Sumbawa. Ya. Ini juga pohon kecil, tapi sudah hampir jadi gitu. Ukuran medium dan belum tampil, belum pernah tampil ya. Yang ada di rumah beliau, sekali lagi di rumah Mas Diki ini indah-indah semua pohonnya. Ya, walaupun beberapa saja yang beliau punya, tapi memang sudah pada terbentuk dan terarah. Gitu. Nah, ini katanya beliau ini namanya Bintang Bano. Usia berapa Bintang Bano nih? Kalau usianya sih sudah kisaran mungkin belasan tahun. Oh, udah belasan Sempat tahun. mengalami Stres. ya rusak program yang ownernya yang dulu. Oh, ini pindah owner ceritanya ini. Kita bayar pohon kolektor. Punya kolektor dulu, kemudian karena tidak terurus jadi rusak ya, sehingga diprogram ulang. Sekarang sudah Sudah sekitar 50% lah. Dan masih banyak pohon-pohon yang lain di rumah beliau ini. Begitu pemirsa, nanti kita cek yang lain.
Terima kasih. Alhamdulillah sudah kita keliling-keliling melihat pohon galeri Mas Diki. Sekali lagi salah satu trainer kita di Kabupaten Sumbawa. Perlu saya promosikan ini. Kenapa? Karena memang Belajar. sudah ada hasilnya gitu. Yang lain-lain mungkin bisa ngomong, belum ada hasilnya. Sekarang kita lihat yang sudah punya hasil karyanya, berani dia pegang pohon orang lain karena sudah punya hasil karyanya. Kita sama-sama belajar. Oke. Ada pesan-pesan terakhir mungkin Mas Diki sebelum kita tutup? Ya, untuk teman-teman penghobi khususnya Kabupaten Sumbawa, intinya tetap semangat dalam merawat pohonnya, terutama kesuburan. Dan juga tentang konsistennya kita baik merawatnya serta terutama membuatnya, cara mengarahkannya, serta kalau bisa kita bersabarlah dulu. Sabar dalam proses gitu ya. Jangan kita nikmati prosesnya saja, tapi yang penting jadi yang kita nikmati, itu yang penting. Jadi prosesnya dengan kesabaran, yang kedua konsisten dalam pemeliharaan. Ini pesannya Mas Diki. Yang penting kita konsisten, sabar menunggu, pasti akan ketemu hasil. Ini 5 tahun dan ini mungkin bisa harga jualnya melebihi dari sesuai harapan. Nah, nanti kalau para pemirsa pecinta bonsai mau sentigi, boleh ke Sumbawa nanti atau kontak-kontak lah nanti ya. Ya mungkin kan akan juga kan dipasarkan kalau memang cocok gitu. Nanti biar bisa berkarya yang lain lagi, tambah karyanya. Kalau yang itu saja kan ya, kalau bahasa orang Sumbawa ya mati tahu. Itu saja mungkin. Terima kasih para pemirsa pecinta bonsai. Terima kasih Mas Diki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.